Ya, oke teman-teman R3F semuanya, terima kasih ya sudah hadir di pagi menjelang siang ini. Tadi kita udah opening dan seperti yang kita agendakan, hari ini kita akan bahas terkait program bimbingan dan konseling. Bu Devi akan menjelaskan bagian apa saja sih atau komponen apa saja sih yang ada dalam program BK oleh guru BK di lapangan ya. Nah, oke, berikut, oke sebentar Mbak Elia. Oke, berikut ini Bu Devi ambil dari ini yang dibuat oleh para mitra ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau jadi guru BK di lapangan nih, ketika misalkan di awal tahun ajaran baru, biasanya itu kan bulan Juli. Nah, biasanya teman-teman sebagai guru BK akan memberikan instrumentasi non-tes biasanya pada para peserta didik untuk mengetahui kebutuhan mereka di lapangan ya. Makanya disebut istilahnya asesmen atau analisis kebutuhan, need assessment seperti itu. Nah, kalau membuat program BK itu isinya apa aja, Bu? Nah, tadi yang di awal itu kan ada covernya ya, jelas cover. Setelah itu ini ada lembar pengesahan. Nah, ya ini cover ya, covernya seperti ini. Nanti logonya disesuaikan dengan sekolah tempat teman-teman mengajar, seperti itu. Nah, misalkan seperti itu ya. Lalu, oke. Nah, di bawahnya tadi ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini tertulis nanti ditulis kapan ini dilakukan pengesahannya, harinya, tanggalnya. Kemudian di bawahnya itu nanti ada tanda tangan kepala sekolah dan teman-teman semuanya selaku guru BK atau konselor. Bisa juga ditambah dengan tanda tangan dari koordinator BK ya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk ke bawahnya lagi, ya ada kata pengantar secara umum. Nah, kata pengantar ini ya dibuat di program BK ya. Jadi setelah cover, lembar pengesahan, lalu kata pengantarnya. Nah, ini istilahnya contohnya seperti ini ya. Misalkan secara umum sih hampir sama dengan kata pengantar yang apa ya, yang ada pada umumnya. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini daftar isinya. Ini Bu Devi jelaskan gambarannya. Nanti kita juga masuk pada penjelasan masing-masing komponennya. Nah, misalkan ini program tahunan. Ada poin A, rasional. Poin A rasional itu isinya, gambaran intinya adalah ibarat seperti latar belakang ya, atau urgensi kenapa program BK itu dibuat. Nah, seperti itu. Lalu yang B ada dasar hukum, isinya berupa landasan peraturan dari pemerintah seperti itu yang istilahnya mengemukakan pentingnya dibuat program BK atau peraturan-peraturan pemerintah terkait yang mengharuskan bahwa program BK itu ada dan perlu untuk dibuat seperti itu. Lalu yang poin C itu ada visi dan misi. Ini ada dua, yaitu visi misi sekolah dan visi misi BK. Nah, visi misi BK yang dibuat itu harus selaras atau mendukung dengan visi misi yang dibuat oleh sekolah. Nanti kita bahas di poinnya ya. Nah, lalu di poin D ada deskripsi kebutuhan. Deskripsi kebutuhan ini isinya apa? Nah, isinya adalah terkait hasil instrumentasi non-tes yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, teman-teman kan udah belajar mata kuliah instrumentasi non-tes ya di semester ini. Itu kan ada AUM, alat ungkap masalah, ada DCM, daftar cek masalah, ada AKPD, angket kebutuhan peserta didik, dan sebagainya. Jadi, hasil penyebaran angket-angket tadi atau instrumentasi non-tes itu di apa ya dideskripsikan hasilnya dijelaskan di poin D ini deskripsi kebutuhan ya misalkan dari hasil DCM diketahui bahwa misalnya permasalahan yang paling banyak dialami oleh peserta didik atau butuh untuk diberikan informasi misalkan terkait eh, pertemanan misalkan atau penggunaan waktu luang nah seperti itu nah di sini kita tulis datanya seperti itu. Lalu di poin E ada rumusan kebutuhan. Jadi rumusan kebutuhan ini jadi tindak lanjut dari poin D tadi. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, maka kita rumuskan nih peserta didik itu butuh apa aja sih. Nah, untuk nanti karena rumusan kebutuhan ini akan berpengaruh pada layanan yang akan kita berikan, termasuk materi-materi. Biasanya apalagi kalau ada yang di sekolahnya itu ada jam masuk kelasnya ya untuk BK. Nah, kita bisa menentukan materi-materinya berdasarkan dari tadi deskripsi kebutuhan ya yang dituangkan dalam rumusan kebutuhan. Lalu di poin F itu ada komponen program. Nah, komponen program ini karena di Permendikbud pakai pola BK komprehensif ya. Jadi di komponen program ini juga berisi terkait
komponen di pola BK komprehensif ya, yaitu ada layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, juga dukungan sistem. Nah, ketiga layanan di atas, misalkan layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, dan perencanaan individual, ini berkaitan langsung dengan peserta didik ya. Kita berikan yang keempat, yang dukungan sistem, ini yang tidak berkaitan langsung, yang lebih pada pengembangan keprofesian guru BK, seperti keikutsertaan dalam seminar, lokakarya. Nah, juga termasuk kegiatan guru BK dalam melakukan penelitian tindakan kelas seperti itu. Jadi meneliti misalkan kenapa ya kok di kelas 10.1 itu banyak sekali yang sekarang itu perilakunya konsumtif gitu. Nah, misalkan guru BK bisa meneliti misalkan dengan menyebarkan angket, lalu memberikan layanan, lalu meneliti nih apakah layanan yang diberikan itu bisa berefek atau tidak di para siswa kelas 10.1 tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita bahas lebih mendetailnya di poin F nanti. Lalu poin G adalah bidang layanan yang berisi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kita nanti bisa menjelaskan rancangan program BK kita itu kalau bidang pribadi itu kita rencananya memberikan materi apa saja. Begitu juga dengan di bidang sosial, belajar, maupun karir. Lalu di poin H ada pengembangan tema atau topik. Nah, pengembangan tema atau topik ini juga tindak lanjut dari deskripsi kebutuhan serta rumusan kebutuhan di awal yang telah kita susun. Lalu di poin I ada rencana kegiatan atau operasional atau action plan. Nanti isinya itu berupa tabel yang lebih spesifik. Kegiatan kita itu mau bentuknya apa sih gitu, dalam paling tidak dalam setahun ini misalkan ketika teman-teman jadi guru BK di lapangan. Lalu di poin J ada rencana evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Di poin K ada sarana dan prasarana, hingga poin L ada anggaran biaya. Dan juga nanti ada isinya itu ada program semesteran yang meliputi program semester ganjil, program semester genap, juga ada RPL ya, RPL BK. Ada misalkan klasikal atau kelas besar atau lintas kelas atau kelompok ataupun individu dan berupa lampiran-lampiran. Itu gambaran daftar isi dari program BK. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya kalau di sekolah kita buat program BK itu isinya apa? Nah, gambarannya isinya seperti ini ya. Nah, paling tidak nanti yang terdekat teman-teman ketika PPL, seperti kakak-kakak kelas yang sekarang sedang PPL semester 7, nah itu pasti akan diminta untuk membuat program BK. Jadi setidaknya teman-teman tahu kalau ditanya, program BK itu isinya apa aja. Nah, jadi bisa jawab ya, isinya tadi ada rasional, ada landasan hukum, ada deskripsi kebutuhan, sampai pada pengembangan tema atau topik, seperti itu ya. Itu runtutannya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan poin. Ya, di poin A ada rasional. Nah, ini salah satu contoh bentuk rasional ya, atau bisa dibilang latar belakang atau urgensi dari pembuatan program BK. Misalkan di sini diawali dengan kalimat paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan, serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Nah, misalkan seperti itu, ini kalimatnya seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman misalkan membuat program BK, boleh silakan dikreasikan untuk latar belakangnya ini atau urgensinya, atau bisa juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah karena beda sekolah pasti beda karakteristik seperti itu ya. Ini untuk rasional atau latar belakang atau juga urgensinya seperti itu. Oke, next ke bawah lagi Mbak Elia. Oke, yang poin B ini adalah dasar hukum. Tadi yang Bu Devi sampaikan di awal ketika di daftar isi, isinya apa aja Bu? Isinya terkait peraturan pemerintah, yang terkait dengan bimbingan dan konseling, terkait dengan pentingnya program BK seperti itu. Nah, misalkan ini di nomor 2 itu ada konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Nah, ini juga menjadi salah satu bagian dari dasar hukum ya, karena konselor itu adalah bagian dari pendidik. Nah, sehingga kita juga perlu mempersiapkan perangkat kinerjanya, termasuk juga programnya. Nah, karena kita khususannya itu adalah bimbingan dan konseling, maka yang perlu kita siapkan sebagai pendidik di sekolah adalah program bimbingan dan konseling. Seperti itu ya kaitannya. Dan juga ada beberapa ya sampai yang Oke, ke bawah ya sampai yang nomor 8 itu yang landasan hukum yang berkaitan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling misalkan ya. Jadi bimbingan dan konseling itu ada pendidikan dasar, ada pendidikan di menengah seperti itu ya. Nah, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari landasan hukumnya. Jadi isinya undang-undang, peraturan pemerintah yang terkait dengan istilahnya bimbingan dan konseling dan juga lebih khususnya berkaitan dengan program BK. Oke, ini mungkin salah ketik ya. Jadi harusnya ini poin C, visi dan misi, karena tadi poin B adalah landasan hukum. Nah, visi dan misi, nah ini misalkan nih SMP-nya itu SMP Paramitra. Nah, ini ditulis visi misi sekolahnya. Misalnya visinya unggul dalam prestasi, beriman, berbudi, berwawasan, berlingkungan, seperti itu. Nah, misalnya nih Mbak Felista ngajar di SMP Negeri 1 Depok misalkan. Nah, berarti ini isinya visi misi dari SMP Negeri 1 Depok. Nah, lalu yang kedua, visi misi BK ini kita buat sendiri ya dengan tim BK. Yang tentunya visi misi dalam BK itu harus selaras dengan visi misi yang ada di sekolah. Jadi jangan sampai bertentangan. Misalkan sekolah visi misinya ingin membentuk peserta didik yang religius, misalkan yang berakhlak mulia dan berwawasan teknologi, misalkan seperti itu. Nah, otomatis visi misi BK juga mengarah ke sana, membentuk yang individu yang religius, yang istilahnya yang juga melek IT, yang juga memiliki wawasan dalam teknologi. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, next di poin D ini adalah deskripsi kebutuhan. Seperti yang Bu Devi sampaikan tadi di awal, di pengantar tadi, jadi isinya adalah hasil penyebaran angket yang udah dilakukan. Nah, di dalam contoh ini kebetulan yang digunakan itu adalah AKPD ya, angket kebutuhan peserta didik. Dan biasanya para guru BK di DKI Jakarta memang kebanyakan menggunakan AKPD ini. Jadi juga sudah ada semacam softwarenya. Nah, jadi guru BK menginput hasil jawaban peserta didik, nanti ada pilihan kliknya, nanti keluar hasilnya. Bisa dikembangkan sedikit Mbak El ya. Nah, misalkan ini sebagai salah satu contoh ya, dari hasil AKPD yang disebarkan, itu ternyata bisa diketahui item atau butir angket yang paling banyak dipilih oleh siswa itu item nomor 27 yang bunyinya saya belum banyak teman atau sahabat. Lalu item yang kedua yang paling banyak dipilih itu adalah saya belum memahami kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana Bu kalau misalkan saya nyebar AUM atau DCM? Ya nggak apa-apa. Nah, nanti hasil dari AUM-nya, hasil dari DCM-nya teman-teman sajikan di poin ini ya. Jadi hasil dari AUM-nya itu bagaimana? Kan ada analisis kelompok, ada analisis individu. Nah, yang ditampilkan di awal ini adalah analisis kelompok dulu ya. Jadi istilahnya mungkin teman-teman ngambil sampel di kelas 10 itu 10-1 misalkan. Nah, jadi disajikan di sini hasil dari analisis kelompok dari kelas 10-1. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa tahu prioritas atau ranking masalah tertinggi itu apa sih yang urgent yang segera membutuhkan bantuan, mungkin dari layanan informasi atau bahkan konseling individu seperti itu. Oke, next ke bawah lagi Mbak El ya. Oke, nah tadi itu kan analisis kelompok. Nah, yang kedua ini istilahnya itu analisis individu ya, atau di sini adalah kalau di sini dikatakan profil peserta didik ya. Jadi di sini bisa diketahui nih, istilahnya kalau di ranking misalkan anggaplah yang pertama itu jumlah butir masalah yang paling banyak dipilih, anggaplah ini Wikoyati Nikma atau WN gitu ya, inisialnya itu 80%. Nah, dari data ini kita bisa memfollow up nih, nanti bisa membuat jadwal untuk konseling individu. Misalkan di minggu pertama
hari Senin itu ini ya nomor urut 1 dan 2 untuk konseling. Minggu berikutnya nomor urut 3 dan 4 seperti itu. Sehingga harapannya setidaknya satu kelas ini ya bisa meratalah mendapatkan layanan konseling individu. Jadi untuk mengikis juga anggapan bahwa BK itu hanya untuk anak yang bermasalah seperti itu. Kita nggak hanya untuk anak yang bermasalah, tapi untuk semuanya ya dalam rangka membantu mengoptimalkan pencapaian tugas perkembangan dari peserta didik. Jadi dengan kita membuat jadwal itu setidaknya bisa tercover seperti itu ya, begitu. Oke, ke bawah lagi Mbak Elia. Ya, jadi nah misalkan di sini dijelaskan nih berdasarkan profil kelas dari hasil angket misalkan yang tertinggi itu di bidang pribadi ternyata yaitu 42,25%. Lalu bidang sosial sebesar 23% dan sebagainya. Begitu ya. Jadi ada interpretasi atau penjelasan dari tabel yang kita sajikan seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ada deskripsi kebutuhan dari hasil asesmen. Nah, misalnya nih, ini bidang layanan pribadi. Bu Devi contohkan di bidang layanan pribadi ya. Jadi asesmen kebutuhannya adalah misalkan saya belum bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maha Esa. Nah, maka kita bisa merumuskan kebutuhan. Berarti kira-kira mereka itu butuh apa ya? Berarti butuh materi tentang kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ikhlas, seperti itu. Lalu misalkan ada uh, asesmen kebutuhannya bunyinya kadang-kadang perbuatan saya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Nah, maka rumusan kebutuhannya adalah berarti dia butuh untuk kesadaran untuk selalu bersikap jujur. Nah, seperti itu ya. Jadi dari item-item yang kita peroleh tadi yang di atas, kita kelompokkan nih mana bidang pribadi, mana bidang sosial, mana bidang belajar, dan mana bidang karir. Nah, setelah dikelompokkan, teman-teman membuat rumusan kebutuhannya seperti itu. Coba ke bawah Mbak Elia, mungkin Bu Devi contohkan juga yang di bidang sosial misalnya. Nah, oke. Misalnya di bidang sosial itu ternyata ini adalah item-item yang paling banyak dipilih oleh peserta didik. Nah, misalkan ada pemahaman saya masih sedikit tentang bahaya atau dampak rokok. Nah, berarti mereka rumusan kebutuhannya adalah mereka butuh materi terkait menghindari bahaya atau dampak rokok. Nah, misalkan seperti itu. Lalu misalkan ada item yang saya belum banyak teman atau sahabat. Nah, maka rumusan kebutuhannya adalah kemudahan mencari dan disenangi teman. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini untuk deskripsi kebutuhannya. Oke, ke bawah lagi Mbak Elia. Nah, di poin E ini adalah rumusan kebutuhan ya yang dikaitkan dengan tujuan layanan. Jadi rumusan tujuan ini dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Rumusan tujuan akan dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini contohnya misalkan tadi ya, tadi kan udah kita rumuskan kebutuhannya. Misalkan kalau dalam bidang pribadi itu yang pertama adalah kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ikhlas. Nah, maka tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya tinggal ditambahkan saja di awalnya dengan kata peserta didik atau konseli seperti itu. Misalkan juga nih di bidang pribadi ini ada kalimat rumusan kebutuhan misalnya memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Nah, maka tujuan lainnya adalah peserta didik atau konseli memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Jadi seperti itu ya. Jadi lebih ditegaskan subjeknya dalam hal ini adalah peserta didik atau konseli seperti itu. Oke, ke bawah lagi Mbak Elia. Mungkin kalau di bidang bidang belajar misalnya ya ke bawah lagi. Oke, misalkan di bidang belajar itu itemnya adalah melakukan disiplin belajar. Nah, berarti tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli dapat melakukan kebiasaan belajar seperti itu. Oke, ke bawah lagi Mbak Elia. Oke, berikutnya poin F itu adalah komponen program. Seperti yang tadi Bu Devi jelaskan ya, komponen program yang digunakan di sini adalah komponen program bimbingan dan konseling komprehensif. Ada 4, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem.
Nah, layanan dasar itu apa aja? Nah, dulu di awal-awal sebenarnya kita udah membahas ini ya. Oke, Bu Devi review kembali. Jadi layanan dasar itu layanan yang bisa diberikan kepada semua peserta didik atau konseli ya dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir ya. Jadi layanan dasar merupakan inti pendekatan perkembangan yang diorganisasikan ya. Yang isinya tuh apa aja sih, Bu? Di layanan dasar itu ada bimbingan klasikal, ya misalkan kayak layanan informasi seperti saat ini nih Bu Devi, anggaplah Bu Devi guru BK, teman-teman peserta didik. Nah, ini masuk dalam bimbingan klasikal karena pesertanya itu lebih dari 20. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam satu kelas seperti itu. Bisa layanan informasi, bisa layanan orientasi, bisa layanan penguasaan konten dan sebagainya. Lalu apalagi Bu yang termasuk dalam layanan dasar? Nah, selain bimbingan klasikal, yang termasuk dalam layanan dasar itu adalah bimbingan kelompok ya. Nah, bimbingan kelompok, lalu ada juga bimbingan lintas kelas seperti itu. Nah, oke, itu adalah layanan dasar yang biasanya itu terjadwal. Misalkan kalau ada jadwal seminggu sekali masuk kelas, nah berarti itu masuk dalam itu layanan dasar ya, seperti itu. Bisa direncanakan. Lalu yang kedua adalah layanan responsif. Layanan responsif ini apa ya istilahnya itu dari katanya aja udah jelas ya responsif. Jadi layanan yang diberikan ketika misalkan ada urgent dibutuhkan saat itu. Misalkan ketika kita ngajar tatap muka, ada siswa yang misalkan tiba-tiba nangis-nangis atau menunjukkan sedih dan sebagainya butuh segera untuk konseling. Nah, ini masuk dalam layanan responsif. Nggak hanya konseling individu saja yang masuk dalam layanan responsif, yaitu apalagi Bu layanan yang masuk dalam layanan responsif? Ada layanan konseling kelompok, ada layanan konsultasi, ada konferensi kasus, referral, dan juga advokasi ya. Ini istilahnya itu yang sifatnya responsif ya, yang misalkan urgent, mungkin tidak bisa dijadwalkan karena kebutuhannya bisa sewaktu-waktu. Nah, seperti itu ya, itu yang masuk dalam layanan responsif. Oke, next lagi Mbak Elia. Lalu untuk layanan peminatan dan perencanaan individual, nah ini layanan yang dilakukan yang berkaitan dengan istilahnya kalau dulu itu penjurusan ya, kalau zamannya Bu Devi, IPA, IPS, bahasa. Nah, kalau sekarang kan peminatan seperti itu. Nah, ini juga guru BK bisa membantu peserta didik dari awal itu bisa merumuskan atau merencanakan nanti arahnya mau kemana. Kalau udah lulus sekolah mau kemana. Kalau misalkan SMP, SMA-nya mau kemana. Seperti itu ya. Jadi dari awal peserta didik bisa merencanakan, bisa diketahui minatnya, itu akan lebih mudah nanti untuk fokus istilahnya di bidang mana peserta didik itu ingin mengembangkan potensinya. Jadi nggak ada lagi situasi kalau kuliah itu bingung milih jurusan mana. Mudah-mudahan jadi peserta didik itu nggak ikut-ikutan teman ketika memilih jurusan kuliah dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi aktivitas layanan peminatan dan perencanaan individual ini bisa langsung diberikan pada peserta didik ya, bisa melalui bimbingan klasikal, konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok, konsultasi dan kolaborasi ya. Juga bisa bekerja sama dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti itu. Oke, yang terakhir adalah dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini tadi yang Bu Devi sampaikan di awal tidak berkaitan langsung dengan siswa karena aktivitas yang dilakukan dalam dukungan sistem itu meliputi administrasi yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen, kunjungan rumah, lalu misalkan juga kegiatan tambahan dan pengembangan profesi bagi konselor atau guru sebagai guru BK misalkan ikut lokakarya, ikut webinar dan sebagainya seperti itu ya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh guru BK ya untuk istilahnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan BK yang diberikan. Oke, nah di sini ada tabel nih. Ini adalah hasil angkat kebutuhan peserta didik, istilahnya alokasi waktu komponen program ya. Jadi dari hasil AKPD tadi itu bisa di apa ada proporsinya. Kalau layanan dasar, oh proporsinya 49% seperti itu. Nah, ini biasanya ya pengolahannya ada di software AKPD tadi. Namun kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan AKPD, misalkan menggunakan DCM, AUM, nah bisa istilahnya disesuaikan ya untuk penghitungannya sehingga nanti setidaknya masing-masing ada porsi antara layanan dasar, layanan responsif, lalu layanan peminatan dan perencanaan individual serta dukungan sistem seperti itu. Oke, next Mbak Elia.
Oke, poin G adalah bidang layanan. Nah, ini memang ada yang berpendapat ada 8 bidang, ada 4 bidang dan sebagainya. Nah, kita menggunakan yang 4 bidang inti ya, teman-teman R3F. Jadi ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini di bidang layanan ini dijelaskan, misalnya kalau dalam bidang pribadi itu yang aspek perkembangan peserta didik atau konseling yang dikembangkan itu meliputi memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis, lalu mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, dan yang ketiga, menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik ya. Begitu juga dengan bidang sosial, belajar dan karir. Ini Bu Devi contohkan lagi di karir misalkan. Nah, oke. Di karir aspek perkembangan yang dikembangkan itu meliputi misalnya pengetahuan konsep diri yang positif tentang karir, lalu kematangan emosi dan fisik dalam membuat keputusan karir. Yang ketiga, kesadaran pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kesempatan karir dan sebagainya ya, intinya yang berkaitan dengan karir ya, seperti itu. Ya, next lagi Mbak El ya. Nah, di poin H ini adalah mengembangkan tema atau topik layanan BK. Tadi di awal di atas kita sudah merumuskan kebutuhan, sudah menulis tujuan layanan, maka bisa langsung dikopas ke sini ya. Untuk selanjutnya dikembangkan topik atau tema, atau bisa berkaitan dengan judul nanti yang mau diberikan di layanan BK, khususnya layanan informasi atau orientasi ya. Misalnya nih yang pertama, rumusan kebutuhannya adalah kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ikhlas. Maka tujuan layanannya peserta didik atau konseli memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi topik atau temanya adalah Tuhan, misalkan Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Nah, seperti itu. Lalu misalkan kesadaran untuk selalu bersikap jujur. Tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli memiliki kebiasaan untuk selalu bersikap jujur. Nah, topik atau temanya adalah nilai suatu sikap kejujuran, misalkan seperti itu. Atau next, ke bawah lagi Mbak Elia, mungkin di bidang sosial, sebagai contoh. Oke, sebagai di bidang sosial misalnya ada deskripsi kebutuhan mengendalikan penggunaan medsos sesuai kebutuhan. Nah, tujuannya agar peserta didik atau konseli dapat mengendalikan penggunaan medsos sesuai kebutuhan. Maka tema yang kita kembangkan, misalkan judulnya bisa juga tentang mengelola sarana media sosial, misalkan, atau judulnya boleh misalkan cara cerdas menggunakan media sosial. Nah, seperti itu juga boleh ya, dikemas dalam kalimat yang menarik seperti itu. Silahkan. Ya, next lagi Mbak Elia. Oke, itu terkait pengembangan tema atau topik ya. Oke, selanjutnya adalah rencana kegiatan atau operasional atau action plan. Nah, action plan ini isinya nanti berupa tabel. Nah, tabelnya itu isinya apa aja, Bu? Nah, isinya ada bidang layanan, ada tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, lalu kelasnya, materinya, metodenya, alat atau medianya, seperti itu. Oke, kita langsung ke tabelnya saja, Mbak Elia. Oke, ini adalah contoh tabel dari rencana kegiatan atau action plan atau bimbingan dan konseling. Misalkan nih bidang pribadi tadi ya, ada tujuan layanannya, misalkan peserta didik atau konseli memahami dampak menyontek dan dapat menghindarinya. Nah, lalu komponen programnya ini masuk dalam layanan responsif misalkan. Nah, strateginya adalah konseling individu. Misalkan nih ketahuan nih, ternyata ada laporan nih dari wali kelas atau guru bidang studi, ada salah satu peserta didik yang misalkan ketahuan mencontek gitu ya. Nah, lalu misalkan ini kan responsif ya, langsung kita bisa berikan layanan konseling individu begitu ya. Misalkan materinya terkait kita memberikan edukasi gitu ya terkait akibat suka mencontek. Nah, metodenya karena ini konseling individu maka disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Medianya juga disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Untuk evaluasinya kita evaluasi dari proses dan hasil. Lalu ekuivalensinya 2 jam. Jadi guru BK itu setiap kali melakukan layanan itu dihitungnya atau anggaplah di ekuivalensinya itu adalah 2 jam. Jadi kalau kita melakukan bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, konseling individu itu di ekuivalensi 2 jam seperti itu. Ya, jadi tujuan layanan ini teman-teman kopas dari atas yang tadi. Nah, lalu kita tinggal mengembangkan komponen programnya, strategi layanannya, kelasnya, materinya, metode, media, evaluasi, sampai pada ekuivalensi, seperti itu. Ke bawah lagi Mbak El ya.
Kira-kira sampai sini bisa dipahami kah, teman-teman? Kalau ada pertanyaan nggak apa, silahkan ya. Atau nanti mau di akhir boleh, mau pertanyaan di sela Bu Devi menjelaskan juga silahkan. Oke, berikut ini adalah contoh dari program tahunan di sekolah ya, tabelnya. Jadwal kegiatan program bimbingan dan konseling. Nah, misalkan di poin A itu ada persiapan, lalu B ada pelaksanaan. Di sini ada bulannya ya, ada Juli sampai dengan Juni ya, yaitu di tahun mulai ajaran baru ya sampai berakhir. Nah, di poin A persiapan, ini ada asesmen kebutuhan. Itu yang disilang adalah minggu ketiga di bulan Juli. Nah, berarti menandakan bahwa kegiatan asesmen ini dilakukan di bulan Juli, minggu ketiga. Karena masuk tahun ajaran baru itu memang biasanya pertengahan Juli. Jadi ketika awal-awal masuk, kita nyebarin angket ya, boleh AUM, tadi boleh DCM, boleh AKPD dan sebagainya. Nah, setelah kita sebarkan, kita olah, maka di minggu keempat kita mencoba untuk menyusun program ya, sambil juga mengkonsultasikan programnya, lalu juga untuk ngecek sarana dan prasarana dan juga pembagian kalau pembagian tugas BK dilakukan di minggu ketiga seperti itu ya. Jadi di sini disilang itu menandakan waktu dilaksanakannya. Ini penyediaan sarana ini disilang semua di setiap bulan karena di setiap saat kita sebagai guru BK juga perlu untuk standby ya, menyiapkan sarana dan prasarana yang memang diperlukan untuk menunjang terlaksananya kegiatan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, seperti itu. Lalu di poin B ada pelaksanaan, ada layanan dasar. Nah, ini bimbingan klasikal, ini terjadwal ya, setiap seminggu sekali ini dilakukan. Maka oleh karena itu di tabel ini disilang ya, dilakukan di setiap minggu, di setiap bulan ya. Jadi ada jadwalnya rutin seperti itu. Lalu ada bimbingan kelompok, ada aplikasi instrumentasi. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga dengan layanan responsif, ada konseling individu, konseling kelompok, referral, bimbingan teman sebaya, konsultasi, mediasi, kunjungan rumah. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena kadang kita juga tidak bisa memprediksi kapan kita melakukan layanan tersebut. Oleh karena itu, di sini diisi dengan isian disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga dengan peminatan dan perencanaan individual. Lalu kalau dukungan sistem, nah ini kita bisa buat jadwalnya, terutama misalkan untuk membuat evaluasi atau melaporkan program. Nah, kita bisa di akhir bulan atau di awal bulan seperti itu ya. Jadi setiap sebulan sekali paling tidak kita melaporkan evaluasinya kepada kepala sekolah ya untuk dievaluasi apa yang menjadi kekurangan gitu ya. Seperti itu. Oke, next ke bawah lagi Mbak Elia. Oke. Nah, ini poin I adalah rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut ya. Seperti kita bahas sebelumnya di poin evaluasi itu ada evaluasi proses dan hasil ya. Nah, evaluasi itu ada LAISEK, LAIJAPEN dan LAIJAPANG. Evaluasi segera, penilaian jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penilaian segera itu adalah misalnya nih Bu Devi nih guru BK. Bu Devi ngasih layanan informasi. Bu Devi ingin melakukan evaluasi nih atau penilaian segera. Jadi setelah kegiatan ini berakhir, Bu Devi langsung nanya nih ke teman-teman semuanya. Bagaimana tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Ataukah misalkan Ibu terlalu cepat? Atau apapun itu. Nah, jadi disampaikan ya. Jadi meminta pendapat dari peserta didik terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Apakah sudah dipahami? Kalau sudah dipahami berarti ke depannya apa yang harus dilakukan dan sebagainya seperti itu ya untuk mengevaluasi layanan yang sudah diberikan. Kalau jangka pendek, penilaian jangka pendek misalkan menilainya sebulan setelah kegiatan itu dilakukan seperti itu ya. Kalau jangka panjang bisa misalkan 1 semester atau 1 tahun dievaluasi. Misalnya kita memberikan materi bahaya narkoba. 6 bulan kemudian kita cek nih apakah mereka masih memahami ataukah udah pada lupa dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk rencana evaluasinya. Jadi ditulis ya kalau di sini evaluasi proses dan hasil. Oke. Lalu pelaporan. Ya, di sini kita jelas dalam melaporkan itu harus logis dan mudah dipahami kepada siapa kita melaporkan. Nah, tentunya kepada seluruh pihak yang terlibat ya tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Jadi ini adalah contoh dari isi dari program BK ya. Untuk poin evaluasi dan pelaporan isinya seperti ini ya. Oke, next lagi Mbak Elia.
Oke, sampai pada ya tindak lanjut. Oke, tentu teman-teman selain mengevaluasi dan melaporkan harus juga ada tindak lanjutnya ya. Dan itu juga istilahnya harus ditulis dalam program BK. Nah, penulisannya boleh seperti ini ya, kayak menjelaskan bahwa langkah-langkah tindak lanjut yang kita lakukan itu seperti apa. Nah, misalkan yang A, menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Lalu yang B, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Nah, seperti itu ya. Oke, next lagi Mbak Elia. Oke, sarana dan prasarana bimbingan dan konseling. Nah, di sini kalau teman-teman udah jadi guru BK di lapangan, ini bisa disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang digunakan di sekolah. Misalnya, anggaplah kalau alat pengumpul data, teman-teman pakai AUM dan DCM. Silahkan ditulis di sini, 1 AUM, 2 DCM, misalkan seperti itu. Lalu, alat penyimpan datanya, misalkan apakah menggunakan basis data, prestasi akademik, atau kumulatif record, atau daftar peserta didik asuh. Nah, jadi kelengkapan sarana dan prasarananya yang ada di sekolah itu ditulis di poin J ini ya. Ini contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada kelengkapan penunjang teknis, yaitu data informasi meliputi peta peserta didik dan sebagainya. Oke, next Mbak Elia. Lalu anggaran biaya ini adalah salah satu contohnya. Misalkan kalau teman-teman jadi guru BK di sekolah juga perlu membuat anggaran biaya ya. Kira-kira berapa sih biaya yang kita perlukan untuk istilahnya terkait layanan BK yang kita lakukan. Misalkan ini contohnya seperti ini ya, ada bahan habis pakai, misalkan kertas HVS dan sebagainya seperti itu. Oke, next lagi Mbak Elia. Oke, ini adalah program semesteran ya. Nah, bentuknya juga tabel. Nanti ada bulan, komponen program, lalu ada layanan dasar ya. Ini langsung kita ke tabelnya. Ini adalah contoh bentuk program semesteran ya. Ada misalkan persiapan, ada tujuannya. Misalkan pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Tujuannya adalah tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Sasarannya kelas 7, 8, 9, misalkan waktunya adalah bulan Juli. Yaitu adalah poin A adalah persiapan. Ini semester ganjil ya. Jadi nanti program semester itu ada 2, ada semester ganjil dan genap. Lalu misalnya di poin B ada layanan BK. Misalnya teman-teman memberikan layanan dasar, tertulis bimbingan klasikal. Misalkan temanya atau topiknya adalah Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Nah, ini yang dicentang adalah P. Ini bidang bimbingan ya, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Disingkat PSBK. Nah, fungsinya apa? Fungsinya misalkan pemahaman ya. Di fungsi BK itu kan ada beberapa, ada fungsi pemahaman, pencegahan, dan sebagainya. Nah, itu silakan ditulis dalam tabel di program semester ini. Nah, lalu tujuannya, sasaran waktu, dan sebagainya. Oke, next ke bawah, Mbak El ya. Seperti itu ya contohnya. Oke, jadi tema-tema yang kita susun tadi itu di input di program semester ini ya. Lalu dicentang bidangnya bidang apa, fungsinya juga diisi juga tujuan layanannya, begitu juga dengan sasaran kelasnya. Oke, next ke bawah lagi Mbak El ya. Ya, oke, ini udah ya. Berikut contoh dari isian dari program semester. Ya, oke. Misalkan juga ada layanan responsif. Nah, oke. Oke, mungkin langsung ke RPL-nya saja, Mbak Elia, yang di bawah. Oke, ini penjelasan terakhir ya. Oke, ini RPL. Lagi, Mbak Elia. Ke bawah lagi. Mungkin sebelumnya Bu Devi udah pernah jelasin singkat ya tentang RPL ini. Nah, misalkan ini adalah salah satu contoh RPL dari layanan dasar ya. Misalkan komponennya layanan dasar, lalu bidang layanannya sosial, topik atau tema layanannya misalnya adaptasi di lingkungan sekolah baru. Fungsi layanannya adalah pemahaman. Tujuan umumnya peserta didik atau konseli mampu menyesuaikan diri serta beradaptasi secara baik berkaitan dengan lingkungan sekolah baru. Nah, intinya dalam RPL ini tertulis tujuan layanannya apa, sasaran layanannya apa, materinya apa, lalu metode sampai pada tahapan seperti itu. Ya, namun di mata kuliah ini Bu Devi lebih fokuskan nanti teman-teman bisa membuat program BK ya. Nanti RPL akan dibahas spesifik ada mata kuliah kalau nggak salah konseling format klasikal nanti teman-teman seperti itu. Jadi di mata kuliah ini setidaknya teman-teman tahu bentuk RPL itu seperti ini, namun akan Bu Devi fokuskan pada pembuatan program BK seperti itu ya. Itu penjelasan
dari Bu Devi. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya Bu, kok banyak banget ini. Oke, tenang ya teman-teman. Jadi kalau kita baca, telaah, nanti insya Allah akan bisa mudah kok ya. Kalau ada kesulitan, boleh atau masih bingung, boleh ditanyakan ke Bu Devi ya. Dan untuk penjelasan tugasnya akan Bu Devi jelaskan di nanti pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup penjelasan Bu Devi untuk istilahnya komponen yang ada dalam program BK seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk teman-teman R3F, silakan. Mungkin dua penanya ya, kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, mungkin di stop dulu recordnya Mbak Elia, nggak apa-apa? Ya, oke teman-teman R3F, itu tadi penjelasan Bu Devi. Mungkin kalau ada pertanyaan, disampaikan di grup aja ya. Jadi, ini Bu Devi juga ada rapat, jadi nanti akan Bu Devi follow up untuk pertanyaan yang ada di grup. Intinya teman-teman tenang, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, insya Allah bisa kok. Apalagi nanti teman-teman di semester berikutnya dan berikutnya ada mata kuliah lagi terkait kebekaan gitu. Jadi intinya teman-teman paling tidak tahu dulu nih, kalau mau bikin program BK itu kayak gimana sih? Isinya kayak tadi ya, ada latar belakang, landasan hukum, deskripsi kebutuhan. Nah, seperti itu gambaran. Kira-kira yang dijelasin Bu Devi tadi bisa dipahami kah oleh teman-teman R3F? Ya, halo. Bisa dipahami kah teman-teman? Insya Allah Bu bisa. Bu. Oke, alhamdulillah. Ya udah kalau gitu mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Bu Devi mohon maaf karena tidak bisa lama. Kalau ada pertanyaan yang masih bingung, nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan, ditanyakan aja di grup ya. Nanti insya Allah akan Bu Devi follow up pertanyaannya ya. Dan minggu depan kita Bu Devi akan jelaskan tugasnya dan belajar untuk prakteknya seperti itu. Oke, bisa dipahami, bisa diterima oleh teman-teman R3F? Bisa Bu. Oke. Ya udah kalau gitu Bu Devi akhiri dulu untuk hari ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman R3F. Mbak Elia, nanti kalau recordnya udah di-convert, nanti mungkin boleh misalkan dimasukkan di Google Drive atau bagaimana nanti mungkin bisa di-share ke Bu Devi ya Mbak Elia. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Bu Devi minta maaf kalau ada ya, kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Oke, Bu Devi izin live dulu ya.